Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan Bung Hen, di samping saya ada Bung Iqbal. Bung Iqbal ini adalah seorang fisioterapis. Sebenarnya saya fisioterapis ini, Bung Iqbal, awalnya sangat awam sama fisioterapis. Sempat tanya-tanya juga, tidak ada fisioterapis yang betul-betul punya keilmuan di fisioterapis di sini tuh, di Bobo ini. Ya. Cerita sama teman, dia bilang ada itu katanya. Iqbal saya punya teman, makanya saya undang lah Bung Iqbal ini, makanya kita akan tanya-tanya banyak terkait apa job desk-nya fisioterapi sama apa dia punya penanganan kalau misalkan untuk teman-teman atlet tuh. Ya. Nah, oke Bung, fisioterapis ini sebenarnya apa sih dia punya job desk, dia punya Oke. Jadi fisioterapis itu kalau secara pengertian dari pemerintah, yang memang resmi dari pemerintah, memang bagian dari tim medis yang diakui negara. Dia kalau pengertiannya itu mengembalikan kemampuan fisik dan aktivitas fungsional. Jadi semua kemampuan fisik dan aktivitas fungsional itu job desk dari fisioterapi. Ya terkait dari otot, tulang dan saraf itu biasanya bagiannya kita di situ. Oh jadi terus kalau fisioterapis itu ada sekolahnya juga, bisa dikuliahkan juga? Iya betul, dikuliahkan. Kemarin berapa tahun kuliahnya? Saya kuliah dari 2012, tamatnya itu akhir Desember 2020 di Solo. Di Solo. Ya, 2019 akhir di Solo. Oh, di Solo. Ya, saya kan kuliah 3 kali. Oh, 3 kali ya? Doyan kuliah. Memang enak kalau kuliah. Itu kenapa bisa sampai 3 kali? Maksudnya di fisioterapis atau pindah-pindah jurusan atau pindah-pindah fakultas? Ketiga-tiganya fisioterapi. Konsisten di fisioterapi. Jadi kan awal masuk itu memang kemarin ada 2 pilihan. Saya dikasih pilihan mau masuk dokter atau fisioterapi. Fisioterapi apa ya? Coba searching. Oh ternyata asik juga jadi fisioterapi. Maka saya pilihlah fisioterapi. Awalnya itu kuliah D3 di Poltekkes Makassar. Dari 2012 sampai 2015. D3. Setelah belajar, kayaknya kalau cuma D3 masih penasaran gitu tanggung. Masih penasaran nih. Coba dari 2015 gap the year tuh sampai 2016 masih belum dapat kerjaan. Diskusi sama orang tua. Mak kayaknya kalau lanjut asik nih, Mak. Saya penasaran sama ilmunya fisioterapi nih. Dia udah cari pendaftaran gitu. Cari. Oh, ada di Solo. 2016 baru bisa daftar, kan masih dari pas lulus itu nggak sempat mau daftarnya karena sudah tutup pendaftaran. Itu yang kita daftar di Solo S1-nya? Ya. 2016 lanjut S1. 2016 sampai 2018 awal. 2018 wisuda S1. Kemudian kalau di ilmu fisioterapi itu S1 dia cuma akademisi. Tidak bisa jadi praktisi. Oh, berarti harus kita ambil lagi apa kalau kayak dokter? Iya, kayak koas gitu, kayak profesinya. Profesinya. Jadi kalau misalnya sudah kuliah S1 mau jadi desain tidak bisa, pegang pasien juga tidak punya sertifikat. Ya. Jadi udah lanjut lagi profesi dari 2018, tamatnya 2019 akhir Desember tuh. Ambil profesinya. Berarti kalau dia itu Bung, fisioterapi ini kalau kayak di rumah sakit itu memang ada bagian tersendiri? Ada bagian tersendiri, dia punya poli sendiri. Oh, poli sendiri. Karena itu kalau menurut saya sangat langka ya, sangat langka sih. Iya sih, kalau di sini kan ada klinik poli rehab medik namanya. Poli rehab medik. Itu yang isi harus ahli fisioterapi. Iya, harus fisioterapi. Memang isinya semua fisioterapi sama 1 dokter penanggung jawab biasanya. Terus Bro, kalau kayak fisioterapi itu sendiri, misalkan dia penanganannya kan biasa orang kecelakaan ringan atau atlet biasanya tuh atlet cedera, misalkan lututnya udah bergeser atau seleo. Itu bagaimana kalau maksudnya penanganannya fisioterapisnya? Untuk penanganannya itu sebenarnya ada beberapa penanganan sih, ada beberapa metode. Kalau misalnya untuk kayak kecelakaan parah nih, biasanya itu kita lihat dulu. Kalau misalnya malalignment itu maksudnya posturnya nih, kok posturnya tidak normal lagi. Tetap pertama yang kita lakukan adalah ronsen. Kalau dari tindakan medis yang paling disarankan itu adalah ronsen. Supaya ditahu mungkin apa ini dia punya. Ya, sekalipun maksudnya tim medis yang memang betul kompeten pasti dia sarankan untuk ronsen. Dulu. Nah, kalau misalnya
dilihat tidak ada perubahan bentuk tubuh, tidak ada malignment tadi yang saya bilang, itu bisa kita lakukan pemeriksaan apakah dia itu ototnya yang cedera, apakah tulangnya yang cedera, sarafnya, atau jaringan pengikat otot dan tulang kayak begitu. Oh, itu bagian dari ilmuwan fisioterapi. Iya, kayak gitu ya, betul. Berarti kalau misalkan kayak biasanya itu atlet-atlet kayak di atlet timnas harus ada fisioterapinya. Itu dia kalau misalkan kayak atlet, misalkan selain cedera ada nggak misalkan kayak setelah capek berlatih atau apa ototnya lemas atau semua itu ada penanganan juga? Ada penanganannya. Jadi itu kalau dalam fisioterapi kan ada beberapa konsentrasi istilahnya nih. Ada pediatri itu biasanya kita fokusnya ke orang tua nih, permasalahan orang tua. Ada geriatri, pediatri untuk anak-anak, tumbuh kembang, anak-anak yang terlambat berdiri, kan ada tuh masa pertumbuhan anak yang terlambat berdiri, terlambat bicara, itu pediatri namanya. Tapi bisa ditangani juga oleh seorang fisioterapi. Iya, kita stimulasi dari sarafnya. Karena kan kalau begitu terlambat tumbuh kembang anak itu biasanya sistem saraf pusat dia. Karena terlambat memberi informasi ke bagian tubuh. Entah karena cedera pada saat lahir atau mungkin step, kejang. Tapi bisa ditangani dan bisa sembuhkan. Alhamdulillah. Begitu. Kemudian ada juga geriatri. Nah, geriatri ini yang masalah orang tua. Ada muskulo itu masalah cedera otot lah secara umum. Tapi tujuannya hanya bisa untuk aktivitas fungsional seperti normal, tidak yang berlebih. Kemudian ada neuro. Nah, neuro ini saraf, kejepitan saraf, kan sering ngeliat tuh, kayaknya saraf terjepit nih. Nah, itu neuro dia. Biasa orang tua kalau sudah berumur juga kerja dulu, sakit sarafnya, sakit pinggangnya. Yang terakhir ini yang mungkin saya lebih sering fokus ya. Saya fokusnya di dua sih, neuro sama wellness. Wellness ini yang ke bidang olahraga. Wellness. Saya fokusnya ke neuro sama wellness. Berarti kalau di bidang olahraga sendiri yang biasa kita tangani itu cedera-cedera ringan atau ada cedera berat juga yang pernah kita tangani? Saya alhamdulillah pada saat yang ambil profesi tadi nih, saya pernah magang itu di salah satu klinik di Jakarta lah. Saya dipercayakan untuk pegang satu siklus rehabilitasi pasien yang ACL. Oh ya, ACL itu kan biasa pemain bola. Ya, itu kan paling rentan untuk pemain bola atau ACL. Jadi saya pegang satu siklus dari mulai operasi sampai bisa main lagi. Ya, itu kan kalau satu siklus ACL itu 3-6 bulan. Betul. Sama ini juga apa? Ada cerita saya punya teman yang sering main futsal. Nah, sebelum dia tahu bahwa divonis dia ini ACL, kan dia pikir dia itu cedera biasa, dia bawa di dukun. Bukan dukun sih, urut tradisional. Ya, tradisional. Diurut sembuh. Tapi dia main sakit lagi. Diurut sembuh, udah main sakit lagi. Ya. Itu ACL itu memang parah memang nih untuk. Jadi ACL itu sebenarnya, kan tadi saya bilang tuh muskulo, wellness. Kalau misalnya muskulo, targetnya untuk aktivitas normal sehari-hari tercapai targetnya nih si muskulo tadi nih. Konsentrasi di muskulo. Tapi kalau untuk wellness, kita usahakan si individu ini bisa mencapai tingkat terbaiknya, performa terbaik, entah sebagai atlet atau sebagai aktivitasnya mungkin yang kerjanya butuh tenaga lebih dari orang kantoran. Begitu dia wellness itu terkait ACL tadi. Kalau ACL kan misalnya diurut nih. Pada saat terjadi ACL ini yang bakalan tiga tadi, saraf, otot sama tulang. Yang kepanjangnya tulang yang kena nih. Yang pertama ini otot ini. Pertama otot bakalan spasme, kejang. Itu mekanisme pertahanan otot memang. Pada dasarnya pada saat terjadi benturan, terjatuh, mekanisme pertahanan otot itu akan mengencang dia, kontraksi dia maksimal. Makanya kalau misalnya begitu, kalau dukun dia urut, mungkin saya katakan baik. Oke, kenapa diurut? Benar nih si tradisional tadi. Tapi kalau misalnya terjadi kerobekan otot terus diurut, saya katakan salah. Makanya jadi tukang tradisional tadi, tradisional tadi bisa saya katakan benar, bisa saya katakan salah. Kalau terkait pijat tradisional khususnya kita di sini kan, itu kan masih banyak kayak sakit keseleo atau kadang parah ACL apa semua hanya dibawa di
pijat Ya. tradisional itu kalau menurut kita sebagai fisioterapis bagaimana pandangannya kita terhadap Kalau pijat tradisional itu memang kita pelajari juga konsep bagaimana konsep kerjanya pijat tradisional itu. Biasanya itu nih kalau pijat tradisional itu mereka menggunakan teknik friction atau massage. Kalau massage itu kan dalam artinya kan ulasan dan tekanan. Iya. Kan biasanya kan kalau udah pijat kan tekan, ulas, Nah. tekan, diusap, tekan, usap. Oh, ada tekniknya semua nih. Ada tekniknya. Jadi itu lumayan juga itu 2 SKS juga. Nanti dipelajari juga. Pelajari juga 2 SKS juga itu. Sambil itu. Siap. Oh, berarti emang kalau saatnya tepat memang tepat Kondisi juga. yang tepat juga. Tapi kalau misalkan si pemijat tradisional ini tidak tahu bahwa itu cedera parah dan tidak boleh dipijit kan, karena kan dipijit saja. Iya. Itu memang tidak tepat juga nih. Buat informasi juga buat teman-teman yang nonton mungkin, kalau misalnya ada cedera yang dihindari untuk melakukan pijatan itu adanya pembengkakan. Kalau bengkak jangan dipijat. Iya, pembengkakan, kemerahan itu hindari dulu pijat. Kalau bisa misalnya ada 2 tadi, lakukan kompres es dulu. Oh, dikompres es ya. Kompres es dulu biar merelaksasikan otot dan membantu recovery jaringan yang terjadi benturan tadi. Oh, berarti Yang jangan cedera tadi. kalau terjadi 2 itu jangan dulu langsung dipijat. Jangan langsung dipijat. Kalau misalnya kayak cuman pada saat overuse, kemudian kayak tikus-tikus, diistirahatkan sebentar baru dipijat, nggak masalah. Oh, gitu. Ah. Karena saya lihat banyak juga kalau kita tidak paham dia punya penanganannya salah juga. Iya. Tidak ini juga nih. Banyak sih pengalaman yang seperti itu. Saya dapatnya pas di bawah-bawah. Kalau di bawah sendiri sini bro, ada nggak yang pernah kita tangani cedera atlet di bawah sini yang parah atau misalkan ada ini atlet cedera ini, misalkan katakanlah atlet bulu tangkis terkilir lengannya sakit, Iya. itu kalau di fisioterapis penanganannya selama sampai sembuh kah atau 1 kali penanganan saja dia? Sebenarnya itu kita harus tergantung kondisinya sih, Bang. Kalau misalnya kondisinya cuma sekedar spasma tadi, paling ototnya kita rilis. Dirilis itu artinya yang tadi saya bilang, mekanisme pada saat terjadi cedera kan injury, otot akan mengcover tubuh dengan spasme yang berlebihan tadi. Ototnya makanya dirasa kayak tegang sekali ototnya, keras sekali. Nah, itu kita rilis. Bagaimana caranya teknik yang kita gunakan? Otot yang keras tadi kita ulur supaya tidak menumpuk dia. Jadi kan keras itu karena menumpuk sebenarnya ototnya. Iya, biasanya kan tikus-tikus atau Ya, tikus-tikus itu kalau dalam bahasa fisioterapisnya biasanya spasme istilahnya. Oh, spasme tikus-tikus sih. Ya, spasme otot. Iya. Terus kalau bro apa? Dari pandangan kita kan sekarang itu banyak juga yang viral itu di medsos terkait kretek-kretek itu. Ya, kretek-kretek. Nah, itu boleh nggak? Maksudnya berbahaya nggak? Atau beresiko nggak? Itu resikonya besar. Tapi selama dia kan itu kan ada indikasi sama kontraindikasi. Indikasi itu kayak yang dianjurkan untuk melakukan tindakan itu. Kontraindikasinya adalah kondisi di mana dia tidak boleh melakukan tindakan itu. Jadi sebelum dilakukan tindakan itu biasanya ada namanya informed consent, lembar persetujuan. Berarti sebelum dikritik-kritik itu pasti dikasih persetujuan. SOP-nya harus begitu. Karena saya lihat biasa di Facebook atau di TikTok, saya bilang ini kayak kasih bengkok-bengkok kepalanya. Iya. Ini kalau udah terlepas dia mati, siapa yang tanggung jawab? Iya, gitu kayak gitu. Makanya dihindari tuh kayak misalnya osteoporosis. Iya. Itu tidak boleh lakukan tindakan kretek-kretek seperti itu. Kemudian kayak pernah cedera spinal cord injury. Spinal cord injury cedera sumsum tulang belakang. Oh, berarti yang kritik-kritik itu selain mereka harus ahli, biasanya dari diagnosa dulu tanya-tanya. Harus dianalisa dulu. Kita cari terstruktur dulu. Tidak bisa langsung dilakukan begitu. Karena saya lihat sebenarnya berbahaya kayaknya kalau saya lihat itu, karena kalau salah penanganan bisa patah itu. Kalau misalnya kayak yang tadi yang saya bilang spinal cord injury masih fase akut, masih fase tidak betul stabil tulang dan ototnya, itu sebenarnya lumayan berisiko sih. Saya juga pernah belajar teknik begitu. Oh, memang ada juga khusus? Ada. Itu dia namanya terapi manipulasi kalau dalam ilmu fisioterapi. Terapi manipulasi. Iya. Dia itu kayak bagaimana dia punya tupoksi kerjanya dia itu, maksudnya
Oh, dia jadi dia itu Kretek-kretek ini nih yang dia itu biasanya memobilisasi rongga-rongga tulang belakang, vertebra. Jadi vertebra ini kan banyak ruasnya nih. iya iya iya. Banyak ruasnya nih. Mulai dari leher, tulang atlas, cervical. Oh, yang lubang tulang di Iya, tulang biasa yang lubang ada lubangnya tuh. Itu kan dia kan punya terpisah tuh rongga-rongga. Kalau untuk aktivitas yang berat kayak kuli atau duduk lama, itu kan ototnya kaku terus tuh. Jadi dia tulang yang menumpuk tadi menjadi kaku juga. Jadi bagaimana kita manipulasi supaya tulangnya ini tidak kaku, lebih mobile lagi mainnya, bisa naik turun kiri kanan, lakukan terapi manipulasi tadi. Oh, berarti mereka ada pelajari juga cara kretek-kretek. Iya, kita manipulasi bagaimana supaya tulangnya tadi bisa mobile lagi, bisa elastis lagi. Nah, jadi kan kalau bisa kontraksi lama, kaku tuh tulangnya tuh, ototnya karena ototnya yang terlalu lama kontraksi baru menahan begini, kan kaku tuh. Kaku betul. Nah, jadi kita kasih elastis lagi. Salah satu tekniknya kretek-kretek tadi. Iya, tapi maksudnya dibolehkan di kalau dalam Boleh dengan yang tadi indikasi dan kontraindikasi. oh, berarti yang viral-viral biasa itu yang kretek-kretek sebelumnya mungkin dia sudah tanda tangan lembar persetujuan nih kan Iya. sudah bertanggung jawab ini. SOP-nya memang harus seperti itu. Iya iya. Terus kalau ini bro, saya teringat ada saya punya teman di Jawa tuh seorang fisioterapis. Itu dia di sana dia kan seorang atlet juga, atlet futsal. Dia buka klinik, Ya. klinik fisioterapis. Itu pasiennya kadang-kadang ngantri Iya, karena apa yang selain HCL penyembuhan yang cedera-cedera ringan itu rata-rata datang di klinik tuh. Iya. Nah, berarti kalau saya lihat, saya analisa ini fisioterapis ini memang penting artinya untuk teman-teman atlet maupun bukan atlet yang ada terjadi gangguan-gangguan masalah otot di aktivitasnya memang membutuhkan seorang fisioterapis. Jadi kalau misalnya bukan berarti merendahkan dari sini ya, cuman memang saya akui kalau di Jawa itu mereka menerima informasi itu lebih cepat ketimbang di sini. Iya. Jadi mereka itu ketika dapat informasi mereka dia olah. Oh, ternyata pada saat kita begini kita harus ngapain gitu ya. Iya iya. Oh, fisioterapi ini apa ya? Jadi informasinya lebih cepat. Ketimbang di sini kan masih pakai sistem tradisional. Kalau di sini kita betul kalau main bola cedera bawa di orang tua. Maksudnya bukan juga kita rendahkan, bukan merendahkan. Cuman kalau secara keilmuan mungkin lebih bagus ditangani oleh seorang yang ahlinya kan. Seorang fisioterapis. Kalau di Bobo ini bro, kita ada buka praktik atau jadi saya cerita sedikit jadi kan saya itu pas yang tadi ya, lanjut dari tadi, saya selesai kuliah kan 2019 akhir tuh, Desember. Saya ingat sekali tanggalnya tanggal 28 Desember. Saya balik ke Bau itu sebelum Jakarta lockdown. Corona. Betul. Ya. Saya balik tuh bulan 2. Bulan 2 ke Bau. Dengan tujuan cita-cita sampai ke Bau ini perkenalkan apa itu fisioterapi. Kebetulan kan saya kan dekat sama atlet dulu pas di Jakarta nih. Iya. Maksudnya lebih paham di bagian atlet nih. Pertama mau buka klinik. Kedua saya mau lihat daerahku berkembang. Dengan cara saya sumbangkan ilmuku ke adik-adik yang rajin berolahraga. Bagaimana prestasinya bisa sampai ke luar. Bisa di-up prestasinya. Iya, bisa dengan ilmuku sendiri, dengan bagianku. Bagaimana Bobo bisa kita bawa sampai ke Jawa, bahkan nasional. Tujuanku pertama memang dua itu. Yang buka klinik sendiri sama bantu atlet-atlet yang di sini. Sampai di sini ternyata saya bagian dari minoritas. Pasti saya bagian dari minoritas. Karena saya dengar aneh, fisioterapis ada kan nih. Ya, semakin kesini kemudian tuntutan orang tua, di sini paling bagus jadi biasanya kalau selesai kuliah tes PNS. Oh, berarti sudah tes PNS bro? 2020 balik. Pertama itu masih kenal-kenalan dulu sama, saya kan kebetulan dekat sama anak basket. Nah, terkenal sama anak basket. Alhamdulillah beberapa kali ikut eventnya. Kemudian di 2021 karena mungkin orang tua bilangnya, ini anak kok aktivitasnya ada tapi tidak begitu kelihatan lah ini ya. Udah disuruh tes PNS, kebetulan 2021 ada penerimaan. Ya niat saya tes untuk orang tua lah. Bagaimanapun semoga bisa membahagiakan orang tua. Alhamdulillah di 2021 lolos sampai 2022 baru terangkat. Tapi kalau boleh tahu lolos dari mana bro?
di Buton Selatan. Ini jangan sampai dikancing sama Buton Selatan. Yang fisioterapis ini. Oh, kemarin sempat ikut teman-teman basket. Iya, Berarti mendampingi mereka kan, kalau saya tidak salah, di teman-teman basket Bobo ini kan aktif sekali. aktif. Sering ikut kejuaraan di Kendari. Iya. Oh, berarti kita sering dampingi mereka tuh. Iya, beberapa kali saya dampingi. Itu awalnya itu 2021 ya. Itu ASR Cup. Iya. Awalnya itu saya cuma dibilang, ayo kita ke Kendari. Bilang, kenapa? Tolong teman-teman, ini mau ada event. Kebetulan pada saat itu eventnya lumayan besar karena yang ada kan provinsi istilahnya. Pun ada beberapa juga pemain yang dari Makassar. Jadi bawa nama tim mereka, kayak petinggi-petinggi dari tim itu tidak mau nama timnya juga kayak kualitasnya kok begini, ya kayak gitu. Sudah dipanggil, baru ke Kendari, alhamdulillah dapat juara 1. Oh iya. Di sana juga bahkan ada beberapa yang ankle. Nah, ini yang saya mau tanyakan, bro. Kalau misalkan kita sebagai fisioterapis mendampingi tim itu kerjanya apa saja sih kalau misalkan menghadapi pertandingan dari begitu? Kita itu pada tadi wellness, tadi kita kembali ke wellness. Wellness itu kita 3 ini yang kita harus jaga. Tiga kondisi nih. Sebelum bermain, saat bermain, dan rehabilitasi. Iya. Atau rehabilitasi atau rekondisi lah istilahnya. Recovery. Ya, recovery dan rekondisi. Nah, sebelum main ini kita pastikan nih pemanasannya cukup tidak. Oh, itu memang bagiannya seorang ini Iya. fisioterapis untuk memastikan bahwa ini harus panas betul ya, pemanasan harus betul ini. Minimal tidak kan paling cepat itu 10 menit sampai 15 menit itu pemanasan. Karena Dan pemanasannya harus tepat. Karena biasanya kalau atlet, maksudnya saya tidak hanya, setahu saya ini, kalau misalkan saya juga kan biasa bawa tim futsal adik-adik ke Kendari itu. Iya. Biasanya kita ya pemanasan seperlunya saja, maksudnya kita tidak tahu standarnya karena Iya. barangkali karena kita kurang didampingi sama orang yang paham terkait itu Nah, terus yang kedua tadi baru setelah pemanasan itu kita standby pada saat pertandingan. Pada saat pertandingan misalnya terjadi cedera, kita pastikan, wah ini bisa main lagi tidak. Oh ini kondisinya oke. Dia bisa main istirahat 5 menit, kemudian bisa main sampai sekian menit. itu yang putuskan fisioterapis. Ya, biasanya kita lihat dulu nih kondisi ototnya nih. Wah, tidak bisa dimainkan ini. Harus istirahat. Bisa dimainkan dengan konsekuensi cederanya bahkan lebih parah. Maksudnya setelah biasanya mungkin kalau ada cedera, kita nih fisioterapis yang analisa dia punya ini, komunikasi ke pelatih berarti. Iya, komunikasi lagi ke pelatih. Iya. Oh ini bisa main Pak, ini bisa main nih coach. Tapi dia mainnya di 5 menit terakhir, full 5 menit terakhir. Oh ini bisa main coach, tapi tiap 3 menit tarik lagi. Kayak gitu. Terus kalau yang recovery-nya tadi? Recovery tadi, misalnya nih kayak ada pemain yang tadi, yang kondisi tadi, lanjutan dari kondisi tadi, dia habis cedera nih, tapi bisa main di 5 menit terakhir. Sementara misalkan abis main hari ini, ada pertandingan lagi besok. Nah itu kita tekniknya kayak kita siapkan lagi untuk besok. Misalnya kalau kita paksa main lagi, kita ini sudah harus prediksi nih, kita harus sudah analisa ini. Pada saat dia main ini akan ada pembengkakan misalnya nih kondisi yang tertentu ada pembengkakan. Berarti saya pikir besok ini harus kita lakukan. Biasanya kita menggunakan taping dengan teknik drainage limfatik. Jadi pembengkakannya itu kita bagaimana kita lancarkan daerah-daerah yang cedera tadi, pembengkakan tadi kita olah supaya jaringan cairannya itu lancar. Itu caranya bagaimana bro? Kita pakai taping biasanya. Oh, taping itu kalau atlet basket sama atlet futsal kan itu biasa ada kayak salompas biru, kayak isolasi. Yang biru, merah, pink. Itu memang ada fungsinya atau hanya sekedar gaya-gayaan? Biasanya kan orang udah ikat di sana. Itu ada fungsinya. Oh, memang tidak asal taping itu, tidak asal tempel nih. Teknik pemasangannya, alur pemasangannya, berarti atas ke bawah ke atas itu semua. Dengan teman-teman biasa ada di futsal ini asal beli taping tapi penting gaya tuh lingkar itu tidak boleh itu 4 SKS itu mata kuliah. Oh memang dipelajari juga nih? Dipelajari 4 SKS. Iya. Terus kalau recovery itu sendiri misalkan kita punya atlet katakanlah di partai semifinal atau quarter final, yang otomatis kan mereka secara energi dia harus kerahkan betul kemampuannya terus menang ini. Sementara pertandingan next besok harus main berat lagi dan harus optimal lagi. Biasanya supaya besoknya mereka fit itu kalau dari segi fisioterapis diapakan itu? Kalau berdasarkan jurnal terbaru itu biasanya kita lakukan kontras bed. Kontras bed itu hangat dingin hangat.
Jadi habis main itu biasanya pemainnya itu besok paginya reconditioning tadi. Recondition itu biasanya kita lakukan mandi kontras, rendam air hangat, ganti lagi rendam air es, rendam air hangat, rendam air es, di akhir rendam air hangat lagi. Tapi kalau misalnya kita ambil simpelnya, di sini saya kemarin sarankan rendam air es saja 10 menit sampai 15 menit. Waktunya harus betul-betul 10 sampai 15. Oh berarti kalau setahu saya juga ini kan teman-teman di klub-klub futsal juga atau klub-klub bola biasanya setelah main, setahu mereka mungkin atletnya direndam air es kan, direndam es batu. Oh, ternyata itu memang harus ada batasannya, misalnya harus 10 menit. Ada batas waktunya. Berarti apa? Untuk teman-teman ketahui juga sepenting ini ternyata seorang fisioterapis ini. Justru saya terima kasih sama kita karena supaya bisa ya tujuan yang kedua tadi. Ya. Supaya teman-teman bisa menjaga kondisinya lebih prima, lebih wellness, performa terbaik, bisa mengharumkan nama bau-bau. Nah, untuk teman-teman juga yang cedera atau mau konsultasi nanti Ya. komen di bawah biar saya kasih nomornya. Kalau konsul gratis aman. Iya. Terus ini sejauh ini kan konsennya berarti kalau saya lihat ini dia di atlet, maksudnya keilmuannya kita lebih dipakai. Iya. Nah, terus kaitannya dengan kita bawa sebagai tuan rumah porprov, kan otomatis kita akan menghadapi perhelatan ini. Itu sudah ada komunikasi dari pihak KONI Bau-Bau atau KONI Busel untuk berkonsultasi dengan kita kira-kira untuk tim medis fisioterapisnya kota ini atau kabupaten sudah pernah ada komunikasi? Saya pernah komunikasi sama ketua KONI. Tapi secara ini sih kebetulan ketemu di rumah teman juga. Oh, sekedar bukan komunikasi resmi. Bukan. Jadi dia bilang, kebetulan saya datang itu sama atlet basket Bau-Bau. Jadi kan saya emang dekat ya sama atlet basket Bau-Bau. Nah, saya datang terus dikenalkan, oh ini Pak, atlet basket Bau-Bau yang pernah main di Makassar bahkan sampai liga profesional kelas nasional. Nah, ini pasangannya nih, mereka ini sering jalan berdua nih. Kayaknya asistennya nih, fisioterapinya nih. Oh, fisioterapi ya, komunikasi di situ. Nanti jalan-jalan ke ini, ke KONI, nanti kita bicarakan bagaimana tentang perhelatan yang ini. Itu sudah pernah jalan-jalan ke KONI atau belum? Belum sih. Bapak kata. Karena kayaknya apa? Sangat penting kalau menurut saya. Iya sih. Karena saya lihat di beberapa perhelatan porprov sebelumnya, karena saya sering amati juga, sering ikuti. Itu biasanya kalau misalkan kontingen satu kota atau satu kabupaten, ketika cedera ya penanganannya mereka tim medisnya itu hanya dari tim kesehatan kota itu saja. Maksudnya jarang sekali yang betul-betul seorang fisioterapis. Iya sih. Karena resikonya memang besar nih. Kalau misalkan penanganan atau penindakannya salah ya berdampak juga sama si atlet sama prestasinya. Ya itu kasihan kondisi atletnya. Kalau misalnya penanganan cedera sama kayak yang tadi tuh, yang ACL tadi yang temannya Bung Hendra, setelah diurut sembuh nih, main sakit lagi. Jadi untuk dia mencapai performa terbaiknya kan susah. Betul. Pada saat dia sudah harus main yang betul-betul untuk mengupgrade dirinya, tertahan lagi karena sakitnya tadi. Nah itu penanganan yang betul-betul harus lebih detail sih, harus lebih analisanya lebih bagus supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena terkait ACL ini cerita tadi kan cedera diurut pulih, tapi tidak bisa performa, tidak bisa ngangkat kan? Iya. Mentok di situ sakit. Nah, harus dijaga kondisinya. Tapi berapa kali saya sarankan, coba aku pergi ke dokter, terus ronsen lihat apa dia punya. Di sini kan kita masih karena keterbatasan juga ini. Iya, memang di sini belum ada untuk memastikan itu ACL atau bukan. Dia kalau saya tidak salah dia ke Makassar. Ke Makassar lah dia tuh. MRI diputuskan dia ACL, maksudnya divonis ACL. Dikasih, kebetulan dia salah satu karyawan juga di salah satu dinas kan, vertikal. Dia karena ditanggung sama pemerintah, direkomendasikan agar ke Solo kalau saya tidak salah. Oh ya, itu memang bagus. Ke Solo direhab lah dia di sana. Sekitar kalau saya tidak salah 6-8 bulan. Tapi setelah itu semuanya sembuh betul. Nah, setelah cerita singkat cerita dia bilang
kalau kemarin saya tidak putuskan ke Makassar, saya paksakan istirahat, main istirahat, main, mungkin kalau bukan karirku selesai bisa lumpuh. Iya betul. Ternyata seberbahaya itu. Seberbahaya itu ACL. Kalau untuk jangka panjangnya sangat berbahaya. Nanti kita bakalan rasakan efeknya pada saat adult young istilahnya kalau dalam bahasa ini. Adult young itu pada saat memasuki lansia yang masih dalam batas termudanya istilahnya. Ranknya kan ada adult young, medium young sama medium adult sama adult. Kurang lebih 50-an lah. Oh, belum terlalu Iya. tua berarti. Iya. Maksudnya adult young itu dewasa yang masih paling rendahnya. Paling rendah, iya. Itu bisa sampai lumpuh mungkin atau Bakalan nanti bisa pakai kursi roda. paling buruknya begitu. Karena fungsinya ACL itu kan gini nih, lutut nih. Saya analogikan seperti ini. Kerjanya kan gini nih. Iya. Dan sedikit memutar. Pada saat ACL robek, gerakannya tidak seimbang. Jadi kadang kalau sering terjadi benturan, ini pecah. dia. Pecah antara lutut nih. Antara lutut. Kalau sudah pecah begini, itu dia kan kalau misalnya lama dalam kondisi seperti ini akan timbul tulang-tulang baru. Yang tulang-tulang yang pecah baru. itu. Itu gerak sedikit saja bakalan sakit. Berarti yang kalau misalkan atlet cedera ACL tapi dia tidak tahu dia divonis, tidak tahu bahwa dia kena ACL, yang sering kan biasanya disimpan juga teman-teman karena masih keterbatasannya kita punya ini tadi bau, banyak biasa yang terasa sakit lututku. Kayak begitu. Main tidak lama sakit lagi ya. main tidak lama sakit. Oh, itu bisa terjadi kayak Bisa terjadi seperti itu. Pertama tulang nih muncul gitu, kedua ototnya ke samping juga tidak seimbang. Iya. Jadi jalannya bakalan ada namanya perubahan postur jalan. Sedikit nanjak atau sedikit diangkat pinggulnya, itu perubahan pola jalannya bakalan ikutan berubah. Berarti itu bahaya juga, Bro. Kalau misalkan dia bawa ke minta maaf ke pijat tradisional, itu akan berbahaya mungkin nih kalau dia tidak tahu itu ACL. Selama dia misalnya dia bisa ACL nih, kemudian ada spasmo otot, dia bawa ke pijat tradisional, permasalahan ototnya selesai, untuk aktivitas normal seperti biasa masih aman. Tapi kalau untuk dia kembali ke performa terbaiknya untuk olahraga lagi, itu tidak disarankan. Betul. Tidak disarankan. Iya. Karena kasihan jangka panjangnya nanti dia malah bisa lumpuh. Betul, karena setahu saya juga kalau misalnya atlet internasional kayak di televisi itu atlet bola, kalau kena ACL istirahat total 1 tahun. Betul. Karena dia memang menjaga karirnya. Kalau kita di sini tidak cedera, enak-enak sedikit main, sakit lagi, mengeluh lagi. Berarti sangat penting seorang fisioterapis. Kalau ini bro, setelah sekarang menjadi seorang PNS, ya. Untuk fisioterapis sendiri itu dengan pekerjaan kita, korelasinya dapat nggak sama yang sekarang ini? Alhamdulillah masih sesuai jurusannya, masih konsisten di jurusannya. Apa jurusannya kita? Saya kemarin diterimanya sebagai fisioterapi juga. Oh, fisioterapi juga. Iya, fisioterapi juga. Kan memang kemarin kan memang harus sesuai jurusan. Kalau misalnya kualifikasi pendidikan dengan jurusan yang dibuka tidak seimbang, kan tidak berkesinambungan, tidak ada korelasinya, tidak bakalan lulus berkas juga. Betul. Ada enggak rencana niat buka klinik di Bobo? Karena saya yakin kalau misalnya kita buka klinik fisioterapis, om-om yang sudah usia 40-50 tahun pasti datang. datang terapi. Ya sih sebenarnya impian saya di Bobo begitu sih, pengen buka klinik dan insya Allah nanti kalau punya modal mau buka. Kalau untuk membuka itu bro, harus ada alat khusus kah atau enggak? Ada beberapa alat sih. Kalau untuk kondisi-kondisi yang kayak kalau tadi itu ada juga alat-alat yang dibutuhkan. Seperti untuk menstimulasi saraf, menstimulasi otot, memecahkan jaringan yang kaku, merelaksasikan jaringan, itu ada semua alatnya. Ada alatnya. Ya, karena setahu saya mungkin kalau untuk fisioterapis belum ada kayaknya di Bobo nih. Kalau ada sih, cuman kayaknya lebih fokus di kerjaan yang seperti PNS ya, fokus di situ terus. Betul bro. Oke, itu tadi diskusi kita terkait masalah fisioterapis ini. Terima kasih sudah mau datang ini. Karena memang penting, khususnya kita Koni Bau. Kalau misalkan ini
ikat mie cepat jangan sampai diambil sama Buton Selatan. Oke, terima kasih banyak, Bro.